Shalom saudara-saudaraku kekasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Resapi GKJ Margoyudan. Saudaraku, pada saat ini kita dipertemukan kembali. Mari sebelum kita menerima sapaan firman Tuhan, kita masuk dalam hadirat Allah untuk berdoa. Segala hormat, puji dan syukur hanya kami naikkan kepadamu ya Bapa, Allah yang rahmani, Allah yang rahimi, Allah yang kami panggil di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Di bawah kemurahan-Mu kami semua ada Tuhan, karena Engkau berdaulat. Terlebih-lebih ya Bapa, pagi yang indah ini Engkau telah mempersiapkan kami, yaitu berkat-berkat jasmani maupun rohani, dan Engkau telah menyediakan udara untuk menghirup tubuh kami, dan juga air yang untuk menetesi tenggorokan kami dan mengguyur badan kami. Terima kasih Tuhan, tidak henti-hentinya kasih-Mu kepada kita semua. Dan pada saat ini kami duduk diam untuk mendengarkan sapaan-Mu bersama saudara-saudara kami seiman. Mari Bapa, kami serahkan semuanya ini berada di dalam genggaman tangan kasih-Mu. Kami siap untuk mendengarkan dan siap untuk melakukan firman-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini firman Tuhan dengan tema Post Power Syndrome. Bacaannya 1 Samuel 18 ayat 15 sampai 25. Namun kami akan membacakan nasnya saja. 1 Samuel 18 ayat yang 15 yang demikian firman-Nya. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tujuannya yaitu agar jemaat tidak mengalami post power syndrome dan tetap bertumbuh dalam masa tuanya. Saudaraku yang terkasih, gejala post power syndrome secara fisik nampak kuyu, terlihat sangat letih, tua dan lemah, dan secara emosi mudah tersinggung, pemurung, tidak suka disaingi, dan takut terhadap orang yang menggantikan posisinya. Orang yang mengalami post power syndrome itu senang berbicara mengenai kehebatannya dirinya di masa lalu, senang mencela dan mengkritik pendapat orang. Biasanya hal ini dialami oleh mereka yang tidak siap untuk memasuki masa pensiun karena perubahan yang terjadi. Saudaraku yang terkasih, apakah sindrom ini juga dialami oleh Saul? Bukankah pada saat Daud semakin populer, Saul tetap seorang raja dan masih berkuasa? Namun, mengapa ia menunjukkan gejala seperti orang yang terkena post power syndrome? Saudaraku yang terkasih, Saul menyadari bahwa sekalipun ia masih seorang raja, tatanya akan segera berakhir. Ia ingat akan dosa yang dilakukannya saat ia bertempur melawan orang Amalek dan membuatnya ditolak Allah. Karena itu, saat ia melihat Daud makin berhasil, ia merasa posisinya terancam.
sehingga ia takut kepada Daud. Ia berpikir bahwa Allah berada di pihak Daud. Sejak itu ia berupaya untuk menyingkirkan Daud. Kesabaran yang telah tidak disertai dengan pertobatan bisa melahirkan keterpurukan. Inilah yang dilakukan Saul. Mestinya ia berani menghadapi kenyataan dengan bertobat dan menjalin persahabatan untuk saling mendukung dalam melakukan pekerjaan Allah secara bersama-sama. Namun Saul tidak. Saul malah justru takut. Karena apa? Dia tidak siap. Dia masih ingin bertata, tetapi sudah berakhir. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, banyak sekali sekarang ini orang-orang yang sudah menghadapi pensiun, kelihatannya kuyu, lesu, dan tidak berdaya. Ada seorang guru kepala sekolah mengatakan kepada saya sebentar lagi sudah purna tugas. Saya sudah tidak bekerja dan tidak kehilangan semuanya. Lalu saya berkata, Bapak, orang itu tetap harus bekerja. Kalau kita bekerja, itu kita tetap bertumbuh. Kalau kita tidak bekerja, itu tidak akan bertumbuh. Lihatlah, di gereja itu padi telah menguning, tapi penuainya kurang. Apa nyatanya? Banyak sekali jemaat-jemaat yang dipanggil untuk melayani di gereja, bahkan itu untuk menjadi ketua pamong dan juga menjadi majelis, banyak yang menolak, yang tidak mau. Tetapi kalau kita mentaati panggilan Tuhan, tidak akan kita ini dapat merasakan post power syndrome. Tapi marilah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, persiapkan dirimu jikalau Anda sudah mau purna tugas atau pensiun. Itu masih banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan, terlebih-lebih di ladang Tuhan, saudaraku. Mari, janganlah kita berhenti untuk bekerja di ladang Tuhan. Saya sendiri mengalami seperti ini. Saya sudah pensiun, purna tugas lama. Namun rencana Tuhan yang indah memanggil semua orang yang sudah pensiun purna tugas itu dipakai di ladang Tuhan. Itu kalau kita bekerja di ladang Tuhan tuh ada sesuatu yang indah, ada sesuatu berkat yang diberikan kepada kita untuk keluarga kita. Mari saudaraku, hindarilah post power syndrome. Mari itu Tuhan akan memakai saudara jikalau saudara itu siap, seperti yang tertulis di dalam Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Mari bersiaplah saudara-saudaraku semua. Jikalau Anda ingin bekerja di ladang Tuhan, Tuhan sudah memanggil. Persiapkan dirimu untuk bekerja di ladang Tuhan, dimanapun engkau diletakkan, di komisi apa, di gereja, menjadi apa. Mari, tidak akan post power syndrome, justru hidupnya merasakan kebahagiaan, dan Tuhan selalu melindungi kita. Hidup kita selalu berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Siapkah Anda? Siapkah Anda dipanggil Tuhan untuk melayani di ladang Tuhan? Supaya kita tidak terkena post power syndrome. Mari saudaraku, mari siapkan
Sing-singkan lengan bajumu. Sing-singkan lengan bajumu, derapkan kakimu. Menjadi orang-orang pilihan Allah, bekerja di ladang Allah. Kami percaya saudaraku semua siap untuk bekerja di ladang Allah. Kiranya jauhkanlah, jangan sampai kena post-power syndrome seperti Saul. Kalau hidup kita diserahkan kepada Tuhan, Tuhan akan menuntun kita. Apapun yang kita pinta, Tuhan akan memberikan. Seperti yang tertulis di Matius 7 ayat yang ke-7. Mari saudaraku, kami percaya, siapkan dirimu untuk bekerja di ladang Tuhan. Terima kasih, kiranya renungan yang sedikit ini membawa kita kebahagiaan dan tidak mengalami post-power syndrome. Terima kasih, sampai berjumpa di dalam renungan yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Immanuel. Haleluya. Amin.